Pernah nggak sih kalian baca berita yang judulnya menarik banget, tapi pas dibaca ternyata isinya bikin bingung, atau malah terlalu bertele-tele sampai kita malas buat lanjut baca? Nah, di pertemuan ke-13 mata kuliah penulisan dan penyutian berita ini, kita bakal belajar tentang review portofolio berita, yaitu proses mengevaluasi hasil karya jurnalistik agar berita yang dibuat itu memiliki kualitas yang baik, akurat, mudah dipahami oleh para pembaca. Kalau diibaratkan dalam kehidupan sehari-hari, review portofolio berita itu kayak kita ngecek tugas sebelum dikumpulin. Kita lihat lagi apakah ada salah ketik, apakah isi tugasnya sudah sesuai, dan apakah orang lain akan mengerti maksud dari tulisan kita. Nah, dalam dunia jurnalistik, proses ini tuh sangat penting. Karena berita yang salah sedikit aja itu bisa membuat pembaca salah paham. Hal pertama yang dievaluasi itu adalah headline atau judul berita. Nah, judul ini harus kuat, jelas, dan langsung nunjukin inti informasi. Judul yang baik itu bersifat informatif dan gak gunain kata-kata yang terlalu umum atau berlebihan. Karena pada dasarnya, judul itu adalah kesan pertama. Mirip saat kita melihat thumbnail YouTube atau caption media sosial. Kalau tidak menarik atau tidak jelas, orang mungkin gak akan tertarik buat membaca lebih lanjut lagi. Nah, setelah judul ada bagian yang disebut lead atau teras berita. Nah, ini adalah pembukaan berita yang sangat penting karena nentuin nih apakah pembaca akan lanjut atau tidak lanjut membaca. Nah, lead ini tuh harus bisa menjawab unsur terpenting dari berita, terutama siapa dan apa dalam satu kalimat atau dua kalimat pertama. Misalnya, ketika ada berita kecelakaan atau kebijakan baru pemerintah, informasi inti tuh harus langsung disampaikan di awal, bukan diputar-putar dulu. Kemudian ada bridge atau jembatan berita, yaitu bagian yang menghubungkan antara lead dengan isi berita, agar alurnya terasa ngalir. Jadi pembaca nggak ngerasa bingung nih, atau ngerasa tiba-tiba pindah topik. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar tentang pentingnya akurasi dan juga verifikasi dalam berita. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya dalam jurnalistik data sekecil apapun itu harus benar. Mulai dari nama narasumber, nama instansi, angka, tanggal, hingga gelar. Karena satu kesalahan kecil itu bisa mempengaruhi kredibilitas berita. Selain itu, berita yang baik juga perlu triangulasi sumber nih. Artinya kita nggak hanya ngandelin satu pihak aja, terutama untuk isu-isu yang sensitif. Selain isi, penggunaan bahasa juga harus diperhatikan. Dalam berita, penulisan itu harus memakai diksi atau pilihan kata yang netral, nggak memihak. Nah, penggunaan bahasa juga harus mengikuti PUEBI, seperti penulisan kata baku dan istilah asing yang ditulis miring. Nah, terakhir, berita juga harus memiliki keterbacaan yang baik nih teman-teman. Artinya tulisan gak hanya harus nyaman dibaca, tapi harus tidak terlalu terlihat padat, memiliki struktur yang rapi, didukung juga sama foto jurnalistik yang relevan. Jadi, kesimpulan dari pertemuan ini adalah bahwa menulis berita bukan hanya soal menulis informasi, tapi juga memastikan berita itu akurat, objektif, dan mudah dipahami oleh masyarakat atau pembaca. Seperti kalimat yang disampaikan dalam materi, writing is human, editing is divine. Artinya kita boleh nih menulis dengan bebas, tetapi proses penyuntingan harus dilakukan dengan teliti dan logis agar hasilnya benar-benar berkualitas.